Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Sebelum kalian mau menulis karya ilmiah, kalian perlu mengetahui apa sih karya ilmiah itu. Jadi, karya ilmiah itu adalah tulisan yang didasari hasil pengamatan, peninjauan, atau penelitian dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama ada objektif. Objektif adalah berdasarkan fakta, konkret, dan benar adanya atau tidak mengada-ngada. Selanjutnya ada logis, mengacu pada pembahasan yang rasional dan tidak mengandung interpretasi yang lain. Yang ketiga ada sistematis. Penulisannya pembahasan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Dan yang keempat, efektif dan efisien. Tulisan yang dibuat harus ringkas, padat, dan sesuai ejaan bahasa Indonesia. Kemudian ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang kesatu ada makalah. Makalah adalah karya tulis sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas, sistematika, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Yang kedua ada artikel. Artikel adalah karya tulis lengkap, karya ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Yang keempat ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2. Yang kelima, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3. Dan yang nomor 6, artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer ditulis dengan gaya bahasa populer, bahasa jurnalistik atau media untuk dimuat di media massa. Berikutnya ada tujuan karya ilmiah. Beberapa tujuan karya ilmiah sebagai berikut. A. Sebagai wahana melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. B. Sebagai wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. C. Sebagai motivasi untuk menjadi produsen karya ilmiah, bukan hanya konsumen karya ilmiah. D. Sebagai pembuktian pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki atau didapat peserta didik. E. Sebagai ajang melatih keterampilan dasar melakukan penelitian. Adapun bentuk penyajian karya ilmiah. Yang pertama, penyajian populer. Bentuk karya ringkas bahasanya bersifat santai, pada umumnya dijumpai di media massa seperti koran dan majalah. Yang kedua, penyajian semi formal. Pertama, makalah tugas sekolah ataupun kuliah. Kedua, laporan penelitian. Bentuk penyajian terakhir yaitu penyajian formal. Pertama, artikel ilmiah, kedua skripsi, ketiga tesis, keempat disertasi. Struktur karya ilmiah. Struktur semi formal terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Struktur karya ilmiah formal terdiri dari bagian awal yang berupa cover, lembar pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Struktur kedua bagian utama yang terdiri dari pendahuluan, bab metode penelitian, dan bab hasil pembahasan. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian tadi dari bab 1. Pendahuluan ada 4. Yang pertama ada latar belakang. Ini berisi uraian singkat dan logis tentang permasalahan yang diteliti, disertai latar belakang dan alasan mengapa meneliti memilih masalah tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Berisi pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang akan dibahas, jadi bentuknya pertanyaan ya.
Lalu yang ketiga, tujuan penelitian berisi uraian singkat tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini disamakan dengan rumusan masalah. Misal, rumusan masalahnya ada dua, tujuannya juga ada dua. Lalu yang keempat, ada manfaat peneliti. Ini berisi manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Berikutnya bab 2, kajian teori. Jadi dalam bab ini berisi kumpulan teori-teori dari para ahli tentang masalah yang diteliti. Misal, judul penelitian, pengaruh pembelajaran daring terhadap psikologi siswa. Maka bab 2 berisi teori tentang pembelajaran, teori tentang pembelajaran daring, teori tentang psikologi siswa. Jadi bab 2 ini kaitannya dengan judul. Kalian mencari teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian kalian. Berikutnya bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini ada 5 jenisnya. Jenis penelitian ada 2 jenis, kualitatif jika penelitian Anda berupa deskripsi, kualitatif jika penelitian kalian berupa statistik dan hitungan angka. Tempat dan penelitian berisi lokasi penelitian yang dilakukan oleh rentan atau durasi waktu pengerjaan kalian. Jadi tempat itu maksudnya lokasi penelitian kalian, kalau waktu penelitian itu adalah durasi pengerjaan penelitian kalian. Nah, itu kalian jelaskan di sini. Lalu berikutnya populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan penelitian. Misal gini, kamu mau peneliti tentang perkembangan pengaruh pembelajaran daring terhadap psikologi siswa. Populasinya kan semua siswa-siswi SMA N1 Karangrejo. Tidak mungkin kalian akan menggunakan semua populasi, maka cukup menggunakan sampel mungkin dari 100 siswa-siswi SMA N1 Karangrejo. Kalian ambil 20, itu yang disebut sampel mewakili keseluruhan populasi. Selanjutnya, teknik mengumpulkan data berisi bagaimana cara Anda dalam mengumpulkan data, apakah melalui wawancara atau angket atau studi pustaka. Berikutnya, teknis analisis data berisi bagaimana cara pengolahan serta penganalisisan data penelitian dilakukan. Jadi data yang terkumpul itu bagaimana caranya kalian analisis supaya ketemu hasil penelitiannya. Berikutnya kita akan membahas bab 4, hasil dan pembahasan. Jadi bagian ini berisi paparan-paparan tentang isi pokok karya ilmiah, jawaban terkait pertanyaan di rumusan masalah yang dikemukakan pada bab pendahuluan, data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang. Ada yang perlu kalian perhatikan di sini. Sesuaikan antara jumlah pertanyaan di rumusan masalah dengan subbab di bab 4 pembahasan. Jika masih bingung, ini contohnya di rumusan masalah ada 2. Perhatikan nomor 1. Bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap psikologi siswa? 2. Bagaimana solusi agar psikologi siswa tidak tertekan saat pembelajaran daring? Nah, di bab 4 subbabnya juga ada 2, mengikuti jumlah rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya ada 2, maka di bab 4 juga 2, jadi judul subbab kalian yang pertama sama dengan rumusan masalah ini. Kan subbab yang pertama, pengaruh pembelajaran daring terhadap psikologi siswa. Yang kedua, solusi agar psikologi siswa tidak tertekan saat pembelajaran daring. Jadi begitu kan sesuai rumusan masalah
Dan bab 4 pembahasan. Berikutnya bab 5 penutup. Isinya simpulan berupa kesimpulan secara menyeluruh atas pembahasan atau isi dari penelitian yang dilakukan dan saran berupa saran atau rekomendasi peneliti terhadap tema atau persoalan yang diangkat dalam penelitian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran tentang karya ilmiah dari kelompok kami. Semoga kalian paham. Bila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.